banggakan. Semua kita mengharapkan sehat. Malah kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Pada setiap kali kita akan melaksanakan amaliyah berbentuk manakib pun, pimpinan acara selalu mendoakan kepada kita semua agar kita menjadi orang yang sehat. Ternyata sehat itu tidak sulit-sulit amat. Tidak sulit-sulit amat untuk kita mendapatkannya. Hanya persoalannya adalah terkadang kita salah menerapkannya. Makanya di dalam Al-Quran ayat 286 surat Al-Baqarah disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban melampaui kemampuan makhluknya. Tidak akan memberikan tidak memikulkan beban kepada manusia itu melebihi kemampuan um, daripada kemampuan kita semua. Semua kita mampu. Gitu. Mengapa kadang-kadang kita merasakan sulit? Mengapa kadang-kadang kita merasakan berat terhadap satu ajaran dan sebagainya? Itu eh, bukan aturannya yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Kesalahan ada pada dua titik. Yang pertama, kesalahan kita adalah kita ini salah menggunakan pikulan. Meskipun pikulan itu benar, titik kesalahan yang kedua adalah salah cara menggunakan, cara memikulnya yang salah. Jadi kalau semua orang menghendaki sehat, penyakit itu sumbernya dari mulut. Jadi penyakit itu asalnya dari mulut. Penyebabnya ada dua. Kalau tidak salah makan, pasti salah ngomong. Itu penyakit. Kalau kita salah makan, yakini saja umpamanya kita sedang memiliki satu jenis penyakit. Hipertensi umpamanya. Sekarang musim memotong kambing. Kalau itu amat berbahaya, jangan dilakukan. Jangan dimakan. Ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi kalau salah makan, itu sangat berbahaya. Yang kedua kemungkinannya adalah cara memikulnya. Itu bukan karena salah makan, tapi salah ngomong. Kalau salah makan umumnya dampaknya adalah masalah fisik, tetapi kalau salah ngomong dampaknya non fisik, lebih luas lagi. Begitu. Bagaimana ajaran Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnaras PPKN mengajari kita agar kita menjadi orang yang sehat. Coba diperhatikan sekali lagi. Diperhatikan oleh kita masing-masing pada saat diingat-ingat aja, diingat-ingat ya. Pada saat kita mendapatkan talqin dari Syekh Mursyid melalui siapapun para wakil talqin itu ada apa? Ada metode, ada cara. Ini yang saya maksudkan jangan dulani ala kalimatin untuk keribun. Ajari aku satu kalimat yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan memberikan ajaran pikulannya itu sendiri kan tiga. Pertama, aglikil bab, tutup pintu. Yang kedua, wagomid aina, pejamkan mata. Sedangkan yang ketiga adalah wakul la ilaha illallah. Itu metode, itu cara. Nah, makanya kemudian dipraktekkan di dalam amalia sekarang itu sendiri oleh Syekh Mursyid atau melalui wakil talkinnya. Pada waktu ditalkin itu, kan kita menundukkan kepala, mata dipejamkan. Pada waktu mengucapkan la, ini kan wajah kita menghadap ke depan. La, meskipun wajah kita menghadap ke depan, tetapi mata batin kita itu harus sampai ke ubun-ubun.
Seakan-akan lah, seakan-akan harus sampai ke sini. Gitu. Mengapa persoalannya itu? Mengapa harus sampai ke ubun-ubun? Nah ini yang perlu kita kaji adalah, untuk kita pahami adalah, kita sudah terlampau sering mendengarkan orang berceramah tentang pentingnya otak besar, pentingnya otak kanan untuk menjaga keseimbangan dan lain sebagainya. Terlalu sering kita mendengar ceramah orang begitu. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada orang berceramah yang mengatakan ada nggak otak yang berbohong begitu. Mengapa? Eh, Perlu dipertanyakan kepada kita. Memangnya otak bisa berbohong? Hmm. Disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam pertengahan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nanti ada kalimat sebelum akhir itu. Nasyiatin kazibatin khati'ah. Nasyiatin, ini otaknya ini. Kazibatin, kerjanya bohong. Khati'ah, kerjanya salah mulu. Nah, sementara itu menjadi persyaratan. Menjadi persyaratan bagaimana kita mengawali dari ikro dan berakhir dengan wasjud waqtarib, di antaranya adalah itu. Ikro, baca, kita belajar zikir, kita sudah ditalkin, kita sudah melakukan amaliyah. Tapi di tengah perjalanan melaksanakan amal itu sendiri, otak kita ternyata terkontaminasi oleh ajaran-ajaran lain di luar ajaran taking mahan surya rasa, sehingga kita tidak mampu untuk mewujudkan wasjud waqtarib. Apalah artinya kita mengumpulkan ilmu begitu banyak kalau ujung-ujungnya tidak mampu untuk menjadikan kita ini menjadi makhluk yang bersujud dan bermukorobah gitu ya. Makanya sekali lagi pada waktu itu oke, lah itu diyakini harus sampai ke ujung. Untuk apa? Untuk menghentikan orang yang sudah ditatih zikir, hatinya harus berani mengatakan la, mengatakan tidak terhadap semua perilaku bohong. Itu substansi daripada mangkobah kedelapan. Mangkobah kedelapan Tuhan Syekh, berlaku jujur, pantang bohong, itu merupakan pedoman hidup. Karena memang faktanya begitu. Begitu ya. Nah, jadi kita mau melakukan perbuatan apapun, kalau dasarnya, kalau perilaku kita itu sendiri ternyata memang tidak mampu untuk mendidik diri kita sendiri, hak itu sendiri menjadi ini akan menjadi bagaimana agar kita itu sendiri bisa menjadi baik. Sudah barang tentu yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah hati, gitu ya. Hati kan merupakan salah satu sumber, satu-satunya sumber yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan manusia. Coba perhatikan. Sekarang kan masih hari tasyrik ya, masih hari tasyrik, hari tasyrik yang kedua, dalam artian masih ada di masyarakat kita yang baru berkesempatan membeli hewan kurban, ataupun mungkin juga karena apa, karena hewan kurbannya begitu banyak tidak selesai pada waktu hari kemarin, maka dilanjutkan dengan hari ini. Itu kan tidak apa-apa yang begitu. Tetapi persoalannya adalah ada satu ayat di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan di dalam bahasa Arab itu konotasinya lil istiqbal. Artinya sampai kapanpun. Lan tidak akan. Tidak akannya itu sendiri tidak akan, bukan hanya sekarang. Sampai kapanpun tidak akan. Apa yang tidak akan itu? Yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan. Walakin tetapi ya naluhu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala takwa. Takwa minkum, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam begitu. Gitu ya. Nah, ada lagi ya. Eh,
penyakit apa dosa ya. Dosa pertama di dunia adalah dosa pembunuhan. Pembunuhan terhadap seorang anak manusia yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Habil dibunuh oleh Qabil. Begitu. Itu itu kan berawal dari apa? Dari masalah persembahan, dari masalah pengorbanan. Gitu ya. Qabil harus rela ya, mengawini adik kandungnya sendiri. Sementara Habil itu mendapatkan bagian mengawini kakak kandungnya sendiri. Kalau Qabil kepada adik kandungnya. Yang menurut catatan sejarah ternyata maaf itu kakak kandung Habil itu lebih cantik daripada adik kandung Qabil yang lahir bersama dengan Habil. Akhirnya timbul iri hati dan sebagainya sampai terjadi pembunuhan. Itu sebelum melakukan kejadian semacam begitu gitu kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk melakukan persembahan, pengorbanan. Qabil menyajikan korban yang biasa, di bawah tanda kutip jelek. Nah, sementara Habil itu material yang bagus sekali, yang sangat indah, yang sangat disukai. Sehingga yang diterima adalah korban daripada Habil, bukan daripada Qabil. Dan itu dapat kita baca dalam Al-Quran Karim. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, di dalam gramatika bahasa Arab, kata innama itu konotasinya ada tuh hasrin. Dalam artian melokalisasi masalah. Innama hanya, bukan sebenarnya, hanya. Apa hanya itu? Yataqabbalullah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minal muttaqin. Pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Gitu. Kembali kepada masalah takwa. Daging dan darah kurban tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari oleh takwa. Pengorbanan yang kita lakukan juga itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dasarnya adalah takwa. Makanya ayat 197 Al-Baqarah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian. Hanya ada tambahan konotasi yang harus kita kerjakan. Fa inna khairaz zad, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah at-taqwa. Berapa rupiah uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji? Apalagi orang plus. Sekarang Puroda nggak ada, apalagi Puroda sudah hampir 1 miliar nilai. Ada haji Puroda itu ongkosnya itu mendekati angka 1 miliar, 900 juta rupiah. Tapi datang ke sana ternyata salah menggunakan pikulan. Sangat disayangkan. Makanya kata Abah, nggak usah berpikir mau ke sana kalau kira-kira kita tidak mampu untuk bisa melakukan amalia. Sayang, Abah sempat menyampaikan lebih baik berikan kepada bakso, banyak orang yang bisa memanfaatkan. Kira-kira semacam begitu. Memangnya kenapa? Karena banyak yang salah menggunakan pikulan. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik ibadah semuanya, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit lagi di Mina, itu bisa 2 hari, bisa 3 hari, bergantung nafarnya gitu. Menyelesaikan apa tawaf ifadah dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya faizal qadaitum manasikakum fadzkurullah. Apabila sudah selesai manasik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang jarang dilakukan. Makanya orang yang sudah diterapkan zikir itu mempunyai satu modal yang sangat kuat. Meskipun orang lain mengatakan mungkin kok dia tidak melakukan apa-apa. Itu kan pandangan orang, bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi saya kerucutkan betapa tingginya nilai talqin yang telah kita miliki, yang diberikan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai ahli silsilah, karena itulah yang akan bisa menyelamatkan kita baik yang maupun akhirat dengan berbagai pertimbangan menurut apa yang saya sampaikan barusan berdasarkan Al-Quran semacam begitu dan
Sekali lagi, takwa itu sendiri tidak mungkin akan bisa dimiliki oleh siapapun, kecuali manakala orang itu ditakwin terlebih dahulu. Takwa kahunya kata Rasul. Takwa itu yang ada di sini, gitu ya. Jadi, apapun yang kita ucapkan berbentuk apa namanya, berbentuk dalil dari Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kita yakini, kita kita meyakini kemampuan kita apa namanya, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalah ihsan, satu dari tiga komponen, satu dari tiga sokok guru yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Apabila itu belum kita miliki dengan melalui talqin, saya yakin selama itu pula takwa itu sendiri tidak akan betah tinggalnya di dalam hati. Terima kasih Abah yang telah memberikan hak kita masing-masing, itu sehingga kita mampu untuk bisa jam segini siapa yang mau untuk berkumpul di satu majelis yang begitu agung, hanya sekedar untuk melaksanakan amal. Untuk apa? Untuk mencoba menempa, mengasah takwa yang ada di dalam diri kita. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak bagi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.